Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fibiola Panglima dengan NIM 220711010688. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai perbandingan sistem kepemilikan rumah susun. Langsung saja, next. Sebelum lebih lanjut ke pembahasan, perlu kita ketahui bahwa di Indonesia, kebutuhan akan rumah sebagai tempat tinggal atau hunian di perkotaan sangat besar. Seiring dengan besarnya jumlah penduduk, baik yang berasal dari pertumbuhan alamiah melalui kelahiran maupun urbanisasi. Jadi selama ini pemenuhan kebutuhan akan rumah sebagai tempat tinggal atau hunian di perkotaan dilakukan melalui pembangunan perumahan secara horizontal. Jadi cara pemenuhan kebutuhan ini tidak dapat dilakukan secara terus-menerus disebabkan oleh persediaan tanah di perkotaan yang sangat terbatas. Oleh karena itu, untuk menyelesaikan persoalan tersebut, manusia mulai berkreasi untuk membuat rumah-rumah yang tersusun secara vertikal, sehingga jumlah tanah yang tetap tidak lagi berpengaruh terhadap ketersediaan rumah sebagai kebutuhan hidup manusia. Kepemilikan bersama dalam tempat tinggal ini yang kemudian disebut dengan rumah susun atau kondominium atau strata people. Kita masuk dalam pembahasan. Jadi kali ini kita akan membahas mengenai pertama, konsep dasar pemilikan rumah susun. Kedua, objek dan subjek atas satuan rumah susun. Ketiga, persyaratan pembangunan rumah susun. Dan yang terakhir, yaitu mengenai pemasaran dan penjualan rumah susun. Jadi langsung saja, kita next. Jadi konsep dasar dari pemilikan rumah susun, secara teknologi, sistem bangunan gedung yang bertingkat yang rongkongnya dapat dipakai secara individual sudah lama dikenal dan dilaksanakan di beberapa kota-kota besar di Indonesia. Sistem pemilikan gedung tersebut adalah sistem pemilikan tunggal di mana memegang hak atas tanah sekaligus sebagai pemilik gedung. Di sini biasanya dikenal dengan pemilikan hak tanah sekaligus sebagai pemilik gedung. Hak tunggal biasanya dikenal dengan hak milik satuan rumah susun atau disingkat HMSRS. Jadi, hak milik satuan rumah susun itu adalah merupakan suatu lembaga baru atau hak kebendaan yang diperkenalkan melalui Undang-Undang Rumah Susun. Jadi, hak ini atau HMSRS ini itu bersifat perorangan dan terpisah. Nah, dalam pemilikan bersama atau suatu benda atau bangunan pada pokoknya dikenal dua bentuk pemilikan, yaitu yang pertama pemilikan bersama yang terikat dan pemilikan bersama yang bebas. Jadi, pemilikan bersama yang terikat itu maksudnya itu pemikatan bersama yang terdapat pada harta perkawinan atau harta peninggalan yang pada dasarnya diartikan itu adalah ikatan hukum yang terlebih dahulu ada di antara para pemilik benda bersamanya. Nah, kalau untuk pemilikan bersama secara bebas, di situ dimaksud itu antara para pemilik bersama tidak terdapat ikatan hukum terlebih dahulu selain dari hak bersama menjadi pemilik dari suatu benda. Di sini ada kehendak untuk bersama-sama menjadi pemilik atas satu benda atau digunakan bersama. Biasanya disebut pemilikan bersama itu dalam menurut hukum Romawi biasanya disebut dengan kondominium yang penerapannya tentu sudah diatur dalam undang-undang. Nah, kita masuk dalam pembahasan yang kedua, yaitu mengenai objek dan subjek atas satuan rumah susun. Jadi, objek dan subjek ini diatur dalam pasal 17 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang rumah susun, yang dimana menetapkan rumah susun dapat dibangun di atas tanah. Di atas tanah dimaksudkan yang pertama itu tanah hak milik, yang kedua hak guna bangunan atau hak pakai atau tanah negara, dan hak guna bangunan atau pakai di atas hak pengelolaan. Jadi hak milik itu adalah hak turun-temurun terkuat
dan terpenuh yang dapat dipunyai oleh warga negara Indonesia dan badan-badan hukum tertentu yang ditunjuk dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1993. Dan untuk hak guna bangunan atas tanah negara itu dimaksudkan di mana pelaku pembangunan rumah susun yang membangun rumah susun di atas tanah hak guna bangunan atas tanah negara adalah warga Indonesia itu sendiri atau badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Misalnya, badan usaha swasta yang berbentuk PT. Dan ketiga, hak guna bangunan atas tanah hak pengelolaan. Hak guna bangunan atas tanah hak pakai di atas hak pengelolaan itu maksudnya pelaku pembangunan rumah susun yang membangun rumah susun di atas tanah hak guna bangunan atas tanah hak pengelolaan adalah badan usaha milik negara yang berbentuk perusahaan umum atau pembangunan perumahan nasional Perum-Perumnas. Nah, kita next pembahasan selanjutnya. Persyaratan pembangunan rumah susun. Nah, menurut pasal 24 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang rumah susun, persyaratan pembangunan rumah susun ini meliputi yang pertama ada persyaratan administrasi, persyaratan teknis, dan persyaratan ekologis. Dalam persyaratan administrasi, di sini diatur berdasarkan pasal 28 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011, yaitu meliputi status hak atas tanah dan izin mendirikan bangunan. Dan persyaratan teknis di sini diatur dalam pasal 35 dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011. Di situ diatur mengenai tata bangunan yang meliputi persyaratan penentuan lokasi serta intensitas dan arsitektur bangunan. Dan yang berikut mengenai keandalan bangunan yang meliputi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan. Yang berikut persyaratan ekologis. Nah, persyaratan ekologis ini diatur dalam pasal 37 dan 38 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011. Persyaratan ini yaitu persyaratan yang memenuhi analisis dampak lingkungan dalam hal pembangunan rumah susun, yaitu mencakup keserasian dan keseimbangan fungsi lingkungan, serta dilengkapi dengan dokumen pengelolaan lingkungan hidup. Nah, yang dimaksud dengan dokumen pengelolaan lingkungan hidup, yaitu dokumen yang diperlukan bagi penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang berdampak bagi lingkungan dalam proses perizinan. Jadi dokumen itu dapat berupa analisis mengenai dampak lingkungan, AMDAL, atau UKL, UPL, upaya pengelolaan lingkungan hidup, dan upaya pemantauan lingkungan hidup. Next. Selain persyaratan administrasi, persyaratan teknis, dan persyaratan ekologis, pembangunan rumah susun harus mendapatkan izin juga dari bupati atau wali kota tentang rencana fungsi dan pemanfaatan rumah susun. Pelaku pembangunan setelah mendapatkan izin bupati atau wali kota tentang rencana fungsi dan pemanfaatan rumah susun wajib meminta pengesahan dan pemerintah daerah tentang pertelaan yang menunjukkan batas yang jelas dari setiap rumah susun atau serusun, bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama beserta uraian nilai perbandingan proporsional atau NPP. Nah, hal tersebut lebih ditegaskan dalam pasal 30 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang rumah susun. Nah, kita masuk dalam pembahasan terakhir mengenai pemasaran dan penjualan rumah susun. Berdasarkan pasal 43 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang rumah susun, proses jual beli satuan rumah susun yang dilakukan sebelum pembangunan selesai bisa dilakukan dengan membuat perjanjian perikatan atau PPJB, perjanjian perikatan jual beli, yang dibuat di hadapan notaris, dengan syarat memenuhi kepastian akan status kepemilikan tanah, kepemilikan IMB,
ketersediaan sarana dan fasilitas umum, keterbangunan paling sedikit 20%, dan hal yang diperjanjikan. Jadi kesimpulannya, di sini konsep hak milik satuan rumah susun atau HMSRS diperkenalkan sebagai bentuk hak kebendaan yang baru. HMSRS ini menunjukkan bahwa memungkinkan pemilik unit rumah susun memiliki hak perorangan atas unitnya, serta hak bersama atas bagian benda dan tanah yang tidak terpisahkan dari satuan rumah susun tersebut. Selain itu, peraturan perundang-undangan memberikan ketentuan yang mengatur pembangunan rumah susun ini, mulai dari aspek administratif, teknis, hingga ekologis. Misalnya, pembangunan rumah susun harus memenuhi persyaratan seperti status hak atas tanah, izin mendirikan bangunan, tata bangunan, hingga analisis dampak lingkungan atau AMDAL. Sekian pemaparan materi dari saya, semoga bermanfaat, dan terima kasih sudah menonton.